oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana qala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmal syiyaman syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aqshara syiyaman minhu Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa beberapa hari hingga kami katakan beliau tidak pernah tidak puasa, dan terkadang Nabi tidak puasa terus hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya juga tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Sebagaimana qala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akhshara min Sya'ban fa innahu Sya'ban kullahu. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan yang lebih banyak ketika puasa di bulan Sya'ban. Terkadang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum ma la qala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan kepada kita, yang dimana beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada bulan Sya'ban berbeda kepada bulan-bulan yang lain. Ketika beliau melihat hilal, maka beliau berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi jika belum kelihatan hilal, beliau genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana mungkin banyak masih kekurangan kita di bulan Rajab kemarin. Tapi mudah-mudahan di bulan Rajab kemarin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita tahu bulan Rajab bulan syahrullah, bulannya Allah, yang dimana kita pada bulan itu kemarin dianjurin memperbanyak, saya tahu, istighfar, terus amalannya Robi, Wahami, Batuk, sebanyak 70 kali. 70. Alhamdulillah masih ingat ya. Tapi ini ibu pada minum basah. Insya Allah. Yang minum enggak? Nggak apa-apa, maksudnya kalau yang nggak bebas minum. Alhamdulillah. Tapi sehat bu semua. Alhamdulillah. Senang ya kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini. Allah masih gerakin hati kita kepada tempat-tempat kebaikan, yang mana akhirnya kita bisa kumpul bersama di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu, inna Sya'ban syari, dikatakan Sya'ban kata Nabi Muhammad SAW adalah bulan aku. Sya'ban bulan aku, maka dianjurkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sholawat ini banyak kemuliaannya yang kita nggak sangka-sangka, kita nggak duga-duga. Diceritakan pada kisah anak yang memiliki orang tua, sang ayah yang semasa hidupnya suka gibah. Setelah ayahnya meninggal, maka anak itu membuka kain daripada wajah penutup ayahnya, dan kaget seketika karena melihat wajah ayahnya berubah menjadi wajah seekor keledai. Diceritakan pada saat itu anak itu menutupnya karena belum ada tamu yang datang, dan anak itu tidak tahu tiba-tiba tertidur atau pingsan
dikisahkan datang seorang yang sangat bercahaya pada saat itu di dalam mimpi anaknya, datang membuka kain yang ada pada penutup wajah ayahnya, dibuka lalu dihusap seberapa kali, lalu wajah ayahnya berubah menjadi wajah yang begitu indah bercahaya sebagaimana bulan purnama datang. Lalu anak itu kaget, kok wajah ayahku yang tadi menjadi seekor keledai berubah seketika menjadi wajah yang begitu indah, begitu cerah, begitu tampan sebagaimana bulan purnama datang. Lalu ditanya, man anta, siapa engkau oleh sang anak? Maka menjawab Nabi kita Muhammad SAW, apakah kamu enggak kenal sama aku? Enggak. Siapa engkau? Aku adalah Ahmadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lalu anak itu kaget dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi-Nya Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah makhluk yang mulia. Mengapa engkau datang mensyafaati ayahku? Padahal ayahku semasa hidupnya adalah orang yang suka ghibah. Mungkin ini adalah balasan untuknya atas perbuatan semasa hidupnya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, betul wahai anak muda, ayahmu semasa hidupnya adalah orang yang suka dengan ghibah. Sampai mati dia pun masih doyan dengan ghibah. Akan tetapi ketahuilah, wahai anak muda, ayahmu sebelum tidur dia selalu ingat kepadaku dan bersalawat atas namaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100 kali. Jadi ayahnya sebelum tidur selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sebanyak 100 kali. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku datang kepada ayahmu, aku mensyafaatinya karena beliau tadinya semasa hidupnya ingat kepadaku dan bersalawat atas namaku yang mulia sehingga Allah ridho, dan aku datang untuk mensyafaatinya. Seketika anak itu terbangun, kaget dan masih penasaran, apa benar tadi mimpi ini? Dibuka amanat itu. Benar, wajah ayahnya berubah menjadi yang begitu indah, masya Allah. Lalu baru datang seketika semua jamaah yang pada hadir untuk tahlil. Dan diceritakan yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar memperbanyak sholawat 80 kali pada malam Jumat, yang dimana sholawat ini adalah sholawat yang paling istimewa bagi kita. Mengapa istimewa? Karena 80 kali kita baca balik, 80 tahun dosa kita kepada Allah hapus. Khususnya sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad nabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebanyak 80 kali kata Nabi, siapa yang baca pada malam Jumat sholawat atasku 80 kali, khususnya sholawat itu, maka 80 tahun dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita umatnya dapat bocoran daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal gimana kita menjalankan, menghidupkan sunnah baginda Nabi kita wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan abkhadun nas, hati-hati orang yang paling pelit apabila dengar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak bersolawat sedikit pun, maka boro-boro mau dianggap umat. Karena dia belum bukti sebagaimana umat. Tugas dia adalah membuktikan sebagaimana kita manusia, kalau kita cinta kepada makhluknya Allah, maka kita harus dengan digeraki bukti. Kalau kita nggak pakai bukti, maka kita belum cinta. Sebagaimana yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memikirkan kita dari masa hidup sampai beliau wafat. Yang kita tahu, qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulillah fi akhirina fi harbat sabatai marratai falqaitu sam'i ma syami'tu ila yaqul ummati ummati ummati. Qala Rasulullah,
Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidaklah aku dengar saat detik-detik terakhir nafas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan yang mulia, yang keluar daripada seruan yang mulia, hanya ummati, 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 umatku, 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 kata Nabi. Setelah itu Nabi wafat. Sebagaimana kita jadi umat harus, kalau mau dimensyafati oleh Nabi kita Muhammad kelak di akhirat, kita harus bukti yang dimana Nabi pun menganjurkan kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka dia termasuk daripada golonganku. Tapi barang siapa yang tidak ikut menjalankan, menghidupkan sunnahku, maka belum tentu pasti dia adalah umatku. Dan ketahuilah, siapa orang yang menghidupkan, menjalankan sunnahku, maka kelak dia akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpul di sini termasuk daripada golongan umat yang dirindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari, hari juga udah gelap ini, kita sholawat sedikit banyaknya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.